Shalom, salam sejahtera bagi seluruh jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di dalam ibadah online GKS Balikpapan pada hari ini, Minggu 29 November 2020. Dan kami mengucapkan selamat datang di ibadah online GKS Balikpapan bagi Anda yang baru pertama kali menyaksikan ibadah online ini. Kami berharap setiap saudara di dalam keadaan baik dan pastinya di dalam keadaan sehat. Kami menginformasikan juga bahwa setiap minggunya saudara bisa menyaksikan ibadah online di website gksbalikpapan.org. Di website ini, saudara bisa mendapatkan informasi yang lengkap, termasuk ibadah anak atau Hero Kids dan program GKS Balikpapan lainnya. Wow, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Pastinya ini yang sangat kita tunggu-tunggu, GKS Christmas Celebration yang diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 10.30 WITA atau di pagi hari diadakan secara online. Dan untuk informasi selanjutnya, Home Christmas Gathering yang diadakan hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pada pukul 17 WITA atau sore hari yang diadakan secara virtual by Zoom. Pastikan saudara tidak terlewatkan di GKS Christmas Celebration dan Home Christmas Gathering ini. Saudaraku, firman Tuhan di kitab Mazmur 135 ayat 1-3 berkata, Haleluya, pujilah nama Tuhan, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Dimanapun saudara berada, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji Dia dan menerima jamahan Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Bapa untuk segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan, sebab kami rindu. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Haleluya.
Bapakku datang menyembah di sini. Ku percayakan ada bagiku.
kerinduan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mari semua jemaat katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu,
tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Puji Tuhan, kita sama-sama percaya dan bisa rasakan bahwa Yesus satu-satunya pribadi yang selalu ada bersama-sama dengan setiap kita. Baik di dalam keadaan apapun, sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita merasakan ketenangan, kita merasakan sukacita dan damai sejahtera hari demi hari yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk Praise and Worship Team. Kita sama-sama bisa rasakan hadirat Tuhan yang luar biasa melalui pujian dan penyembahan yang begitu indah dan luar biasa yang baru saja kita saksikan dan dengarkan. Sebentar lagi kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan oleh hamba Tuhan yang powerful, yang Tuhan berkati luar biasa, baik di dalam pekerjaannya dan juga di dalam pelayanannya. Beliau adalah salah satu perpanjangan tangan Tuhan yang terus setia, membantu dan menjadi inspirasi bagi kita semua, yaitu Ibu Veronica. Sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mengajak saudara, mari sama-sama kita siapkan catatan kita untuk mencatat setiap pesan Tuhan yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Saya sangat percaya setiap kita akan diberkati dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Hai Church, selamat datang di ibadah GKS Online. Suatu kehormatan bagi saya dapat melayani di rumah sendiri. Dan sebelum saya membagikan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan mengenai teachable heart. Biarlah dengan tuntunan Roh Kudus, Engkau beserta kami menyingkapkan hal-hal yang ingin Kau sampaikan, bukan dengan kekuatanku, bukan karena hebat gagahku, tapi biarlah karena Roh Kudus yang menyingkapkan bagi kami semua, dan apa yang hamba sampaikan dapat menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan mengenai teachable heart. Dan di bulan ini kita masih berbicara mengenai more teachableness. Dan sebelum kita lebih lanjut, saya akan membagikan firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 dengan judul perikop ajakan Yesus. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kalau kita baca dari Matius 11 ayat 25 versi TPT-nya dikatakan, Then Jesus exclaimed, Father, thank you for you are Lord, the supreme ruler over heaven and earth,
and you have hidden the great revelation of your authority from those who are proud and wise in their own eyes. Instead, you have shared it with these who humble themselves. Dalam bahasa Indonesianya, kemudian Yesus berseru, "Bapa, terima kasih karena Engkau adalah Tuhan, penguasa tertinggi atas langit dan bumi. Dan Engkau telah menyembunyikan wahyu besar dari otoritasmu dari orang-orang yang sombong dan bijak di mata mereka sendiri. Sebaliknya, Engkau telah membagikannya dengan mereka yang merendahkan diri." Jadi dari perikop yang kita baca tadi, dapat saya simpulkan bahwa dalam hal kita mau belajar, kita siap untuk diajar, diperlukan suatu kerendahan hati. Jelas di ayat 25 dikatakan bahwa engkau telah di ayat 25 dan engkau telah menyembunyikan wahyu besar dari otoritasmu dari orang-orang yang sombong dan bijak di mata mereka sendiri. Sebaliknya, engkau telah membagikannya dengan mereka yang merendahkan diri. Jadi di sini ketika kita mau belajar dan siap diajar, diperlukan suatu sikap hati, yaitu kerendahan hati kita. Ketika kita sombong, ketika kita merasa kita bijak, kita sudah tahu semua, maka tidak dapat kita mendapatkan sesuatu dari hal yang kita belajar. Saya ingat minggu lalu ketika Pastor Leo menyampaikan bahwa the most important things is not about what or how you learn, but it's about what you become after you learn. Jadi dikatakan bahwa hal yang terpenting itu bukan mengenai apa dan bagaimana Anda belajar, tetapi Anda menjadi apa setelah Anda belajar. Dan untuk menjadi apa ketika kita setelah belajar, itu diperlukan suatu kerendahan hati. Ketika kita merasa kita sudah pintar, ketika kita merasa kita sudah tahu, ketika firman Tuhan disampaikan, mungkin ada teguran yang disampaikan dalam hidup kita, kita akan merasa, wah saya sudah tahu, saya sudah benar, saya tidak perlu firman ini. Maka kehidupan kita tidak akan mengalami suatu perubahan. Dan seperti kita ketahui bahwa sekarang ini masih masa pandemi, dan terus terang, waktu bulan Maret itu awal masuk pandemi, saya secara pribadi juga mengalami suatu goncangan. Mungkin ya selama ini saya merasakan ya lumayan banyak firman Tuhan yang sudah saya dengar, saya pelajari, dan saya renungkan. Tetapi ketika masa pandemi ini melanda, bukan hanya secara saya pribadi, tetapi seluruh orang di dunia ini mengalaminya. Itu benar-benar suatu goncangan, menggoncangkan hal-hal yang sudah saya pelajari. Di saat itulah akan terreveal, akan tersingkapkan bagaimana apa yang sudah saya pelajari. Saya menjadi apa setelah saya mempelajari semuanya itu. Saya sempat mengalami suatu kekhawatiran yang luar biasa. Karena ketika masa pandemi, ketika terjadi lockdown, posisi saya ada di Balikpapan. Sedangkan keluarga saya ada di Palembang. Dan saat itu sepertinya tidak bisa terbang lagi kemana-mana. Terkunci, saya ada di Balikpapan. Dan saya khawatir banget gitu, gimana kalau terjadi sesuatu dengan keluarga saya, dan saya ada di Balikpapan, dan saya nggak bisa terbang. Saya nggak bisa mendatangi mereka, dan mereka pun juga, keluarga saya nggak bisa mendatangi saya di Balikpapan. Dan awal-awal itu cukup membuat saya tertekan. Saya bingung. Tetapi di situ saya kembali masuk dalam hadirat Tuhan, saya berdoa. Saya merenungkan setiap firman Tuhan yang sudah dipelajari. Dengan segala kerendahan hati, saya mau mendengarkan apa yang Tuhan bicara dalam hidup saya. Awal-awal pandemi banyak sekali hamba Tuhan yang berkata, declare Mazmur 91, baca. Dan saya lakukan itu. Dan Mazmur 91 betul menjadi rema. Dan saya mendengarkan Mazmur 91 itu terus-menerus, hampir tiap hari, tiap malam. Setiap ada kesempatan saya mendengarkan Mazmur 91 mengenai bahwa salah satu ayatnya dikatakan bahwa ketika malam itu ada terror of the night. Dan saya juga mendengarkan lagu yang berhubungan dengan Mazmur 91 dan itu sangat membangun iman saya. Jadi dikatakan di Mazmur 91 kalau kita merenungkannya di malam hari itu kita mendapatkan teror sehingga kita panik, kita nggak bisa tidur, dan benar itu terjadi.
Jadi ketika kita tahu kebenaran firman Tuhan bahwa kita nggak boleh khawatir, serahkan segala kekhawatiran kepada Tuhan, bahwa hidup kita dipelihara oleh Tuhan. Tapi ketika dalam goncangan, ketika kita mengalami masa-masa yang tertekan, yang sulit, rasanya susah untuk langsung kita mendeklarasikan firman itu, untuk menghidupi firman itu. Tetapi dengan kembali, saya tahu saya perlu dengan merendahkan hati datang kembali kepada Tuhan, dengarkan suara Tuhan. Dan di situ saya dikuatkan kembali. Puji Tuhan sampai saat ini kita semua ada di bulan November. Dari bulan Maret perjalanannya cukup panjang. Tetapi disinilah kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dari pemeliharaan Tuhan dari Maret sampai November ini. Dan puji Tuhan, saya sudah diberi kesempatan untuk pulang ke Palembang berkali-kali setelah ia memungkinkan untuk pulang ke Palembang. Dan saya bisa bertemu keluarga saya, dan itu suatu sukacita yang luar biasa. Dan dalam masa perenungan saya di Balikpapan itu, ketika setelah merenungkan Mazmur 91, tiba-tiba dalam hati saya Roh Kudus bicara bahwa sudah saatnya mengucap syukur. Masuk ke Mazmur 92, jangan stop hanya di Mazmur 91. Kita hidup jangan dalam terror of the night, jangan kita harus mengandalkan Tuhan bahwa ada perlindungan, tapi kita juga perlu bersyukur. It's time to praise God. Itu Mazmur 92. Dan di situ membangkitkan iman saya. Nah, di sini saya belajar bahwa kalau kita belajar sesuatu, firman Tuhan kita renungkan, tapi kalau kita tidak ada kerendahan hati dan kita tidak mau aplikasi dalam hidup kita, itu tidak ada gunanya. Seperti yang Pastor Leo sampaikan, kita menjadi apa setelah kita belajar, setelah kita tahu akan suatu kebenaran. Yang terpenting adalah hasilnya. Seperti di Matius 11 ayat 25 tadi yang sudah kita baca dan seterusnya. Di situ dikatakan, Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ini suatu ajakan Yesus. Nah, respon kita bagaimana? Kita tahu firman ini, kita tahu kebenaran ini. Kalau kita lagi ada masalah, kita stres. Kata Yesus, "Datanglah kepadaku, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Apakah kita mau melakukan firman ini? Adakah kerendahan hati kita mau datang kepada Yesus? Kadang kita nggak tahu loh kita ini sombong. Kita pikir, ya saya nggak mungkin sombong lah di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita sedang ada masalah, tapi kita mau menyelesaikan masalah itu sendiri, bagi saya itu sombong. Berarti kita mengandalkan kekuatan sendiri. Padahal Yesus sudah berkata, "Aku yang akan memberikan kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Seperti saya sampaikan tadi, kesaksian saya sempat panik, gugup, stres. Rasanya, maksudnya ketika masuk masa pandemi benar-benar membuat saya tergoncang. Gugup, tidak tahu masa depan seperti apa. Tapi kembali dengan kerendahan hati, datang kepada Yesus. Saya mau datang pada Yesus, mau belajar dari Dia. Yesus sendiri katakan, "Aku lemah lembut dan rendah hati." Yesus saja mengatakan dirinya lemah lembut dan rendah hati. Demikian kita juga diperlukan suatu kerendahan hati. Seperti di firman Tuhan sampaikan di Yakobus 4 ayat 6, "Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan kepadanya kepada kita lebih besar dari itu. Karena itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. God resists the proud and give grace to the humbles." Karena apa? Orang yang congkak, yang sombong, itu berarti dia mengandalkan dirinya. Dia tidak mengandalkan hidupnya kepada Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 12 dikatakan dalam versi TPT, "So beware if you think it could never happen to you, lest your pride becomes your downfall." Sekali lagi mengenai kesombongan. Jadi dalam bahasa Indonesia dikatakan, jadi waspadalah jika Anda berpikir itu tidak akan pernah terjadi pada Anda. Jangan sampai kesombongan Anda menjadi kehancuran Anda. Begitu, ini semua akan teruji ketika dalam goncangan. Betul nggak kita sudah mengandalkan Tuhan? Betul nggak apa yang sudah kita renungkan, kita pelajarin, itu kita aplikasikan dalam hidup kita, buahnya bisa dilihat orang. What you become, itu yang the most important thing. After you learn,
Seperti yang disampaikan minggu lalu. Adakah rest dalam hidup kita? Ketika dalam goncangan itu, kalau kita sudah belajar, kita merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam hidup kita, tentu buahnya ketika ada tekanan, goncangan, kita bisa tetap rest. Kita tidak khawatir, kita tidak panik. Khawatir pun sebentar, nggak berlama-lama. Jadi jangan biarkan karena kesombongan kita, kekerasan hati kita, membuat kita tidak ada hasil dalam hidup, tidak menghasilkan buah. Kita tidak bisa rest di dalam setiap hal. Seperti yang Yesus sampaikan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu. Pikul lakuk yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini suatu jaminan yang luar biasa. Jadi kita datang pada Yesus, serahkan semuanya, segala kekhawatiran kita. Saya tahu kita semua masih dalam masa pandemi, ke depan kita masih belum tahu apa, tapi biarlah kita dengan hati yang mau belajar, dengan segala kerendahan hati, kita tetap datang kepada Tuhan, serahkan kekhawatiran kita, dan kita akan lihat hasilnya dalam hidup kita. Kita akan rest. Ketika kita rest, kita bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati kita, memelihara hidup kita. Puji Tuhan, sampai saat ini kita semua dalam pemeliharaan Tuhan yang luar biasa, kita sudah sehat, kita tetap sehat. Walaupun ada virus COVID-19, dengan segala upaya kita andalkan kekuatan kita sendiri, supaya kita jangan ketular. Saya pernah sharing dengan teman-teman, nggak ada yang sempurna dalam hal kita menjaga diri kita di tengah pandemi ini. Kita pikir kita sudah yang terbaik, kita sudah melindungi diri kita. Pada kenyataannya, nggak bisa. We still need Jesus. Dialah satu-satunya yang sempurna, yang dapat menyempurnakan kesehatan kita, perlindungan dalam hidup ini. Kalau enggak ya kita akan panik, kita akan parno, kita tidak akan berani beraktivitas dalam hidup ini. Bahkan mungkin kita juga kehilangan empati kita kepada orang karena tekanan, goncangan di tengah pandemi ini. Karena kita akan fokus pada diri kita sendiri. Kita melulu memikirkan diri kita sendiri, bagaimana supaya saya selamat, saya sehat sendiri. Saya nggak mau gaul sama orang, nggak bisa ketemu orang. Padahal kita lupa kita punya Yesus yang luar biasa. Kita datang kepada Dia, serahkan semua beban kita kepada Dia. Hal yang lain yang saya pelajari bahwa untuk mempunyai hati yang bisa diajar, kita perlu ketersediaan, availability. Kita nggak bisa bilang, saya itu hobi, saya seneng banget mau belajar. Tapi kita tidak pernah tersedia untuk diajar. Perlu waktu, kita perlu waktu untuk benar-benar menyiapkan hati kita untuk mau belajar. Seperti di dalam Lukas, di Lukas 10 ayat 39, saya bacakan. Ini ketika Yesus berkunjung ke rumah Maria dan Marta. Saya ambil ayat 39 dan 42. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Di ayat 42, ini ketika Marta komplain kepada Yesus, ngomong, dia sibuk melayani Yesus, kenapa Maria nggak bantu dia? Nah, Yesus berkata, tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi ketika itu ada Maria dan Marta. Yesus berkunjung ke rumah mereka. Marta nggak salah, Marta melayani. Tetapi momennya salah. Karena waktu itu Yesus sedang membagikan kebenaran firman Tuhan, sedang membagikan kasih-Nya. Marta sedang sibuk mempersiapkan segalanya. Sedangkan Maria dia tahu, saya perlu belajar, ini waktunya belajar. Dia duduk manis di kaki Yesus. Mendengarkan. Ketika kita punya teachable heart, berarti kita menyediakan ada ketersediaan diri kita. Kita mau mendengarkan ketika ada orang yang mengajar. Kita buka hati kita. Kita duduk diam. Jadi antara poin pertama saya tadi mengenai humbleness, kerendahan hati dan ketersediaan, bagi saya itu dua hal yang saling berhubungan. Ketersediaan kita tentu berhubungan dengan kerendahan hati. Saya yakin ketika ada orang yang sudah merasa dirinya bisa semuanya dan dia tahu semuanya, dia tidak akan mempunyai waktu untuk mendengar. Atau bisa juga dia mendengar tapi tidak dengan sepenuh hati.
Sama pagi hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita betul-betul menyiapkan waktu kita di pagi hari ini? Kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita buka hati kita. Dan kita percaya Tuhan akan berbicara sesuatu pagi hari ini yang memberkati hidup kita, yang akan menjadi terobosan, menjadi rema di tengah pandemi ini. Atau kita hanya menganggap itu sesuatu yang rutin. Oh ya, ini ibadah rutin, ya udah saya harus dengar, dan kita tidak punya ekspektasi apa-apa. Ya kita akan terima ya sesuai dengan ekspektasi kita. Kalau kita bilang kita tidak akan terima, ya kita tidak akan terima. Tapi kalau hati kita yakin dan percaya, kita on fire, hati kita meluap-luap, kita yakin Yesus berbicara kepada kita pagi hari ini. Dia akan membangun hidup kita, menguatkan hidup kita di tengah goncangan dunia ini yang penuh tidak kepastian. Saya yakin dan percaya kita akan mendapatkan sesuatu karena Dia Tuhan yang baik. Dia yang tahu apa yang kita alami. Dia mengasihi kita. Dia terus melimpahkan kasih-Nya kepada kita. Dia merindukan anak-anaknya selalu. Supaya kita selalu diberkati. Supaya kita bisa rest di dalam Dia. Siapkan waktu kita yang terbaik. Jangan jadikan ibadah ketika mendengarkan firman Tuhan itu suatu hal yang rutin. Tetapi sesuatu yang sangat berharga. Biarlah itu mengisi kehidupan kita, memberikan makan bagi roh kita. Semua hal ini akan diuji ketika goncangan datang. Kita akan tahu fondasi kita seperti apa. Saya tahu ketika saya mengalami Maret kemarin, awal dari lockdown, memasuki masa pandemi, saya tahu iman saya digoncang saat itu. Saya datang pada Tuhan, Tuhan aku butuh Engkau. Saya tidak bisa lewatin ini sendiri. Ketakutan malam hari itu, kita merenungkan hal-hal yang negatif. Itu Mazmur 91 luar biasa. Bahkan ada lagu yang Terror of the Night dikatakan. Itu membuat kita benar-benar restless, nggak bisa tidur. Tapi firman Tuhan yang menenangkan, yang memberikan kelegaan. Hanya Dia satu-satunya jalan. Dan biarlah ketika kita siapkan hati kita, saya yakin dan percaya taburan benih ini tidak akan pernah sia-sia. Biarlah benih ini jatuh di tanah yang subur. Dan jangan biarkan benih itu jatuh di tanah berbatu atau di pinggir jalan. Biarkan benih itu tumbuh. Tumbuh dan berbuah. Dan dapat saya simpulkan pagi hari ini bahwa dari Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi kalau kita punya ekspektasi yang luar biasa, tentu kita akan dipuaskan karena Dia Bapa yang baik. Kalau kita hanya menganggap ini sesuatu yang biasa, yang tawar, bahkan mungkin kita juga bisa melewatkan ibadah minggu. Terutama lagi sharing kita skip, atau lagi worship pun kita nggak semangat. Ya karena mungkin nggak biasa dengan online, maunya yang offline, kita mau ke fisik. Ya kita melewatkan saat-saat indah bersama Tuhan. Kita melewatkan hal-hal yang sangat berharga. Kita harus membiasakan diri, ini lagi masa pandemi, new normal. Ya kita belum bisa ketemu secara fisik, ibadah di tempat. Tapi biarlah itu jangan suatu jadi hambatan, suatu halangan bagi kehidupan rohani kita. Jangan biarkan iblis mengintimidasi kita, aduh nggak usah lah nanti aja deh. Kan masih banyak kesempatan, tidur aja dulu pagi hari ini. Kan masih bisa nanti sore atau malam. Pas sore tiba, nanti deh makan dulu, nih ada film Korea yang bagus nih, kita nonton dulu, ada drama Korea. Tetapi untuk ibadah kita selalu skip, kita lupakan, kita skip. Akhirnya minggu berlalu, Senin sudah sibuk dengan aktivitas, kita juga nggak ada waktu untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahkan untuk kehidupan pribadi kita nggak ada waktu buat belajar, kita nggak ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mungkin kita bilang, saya nggak sombong kok orangnya. Tapi bagi saya, ketika kita tidak mau belajar, tidak mau mendengarkan firman Tuhan, mengandalkan diri kita sendiri, bagi saya kita sombong. Firman Tuhan katakan, be aware, berhati-hatilah. Jangan berpikir bahwa itu tidak pernah terjadi dalam hidup kita. Versi TPT keren banget, saya suka. So be aware if you think it could never happen to you. Lest your pride becomes your downfall. Jadi waspadalah jika Anda berpikir itu tidak akan pernah terjadi pada Anda. Jangan sampai kesombongan Anda menjadi kehancuran Anda. Mungkin kita lihat orang sekeliling kita yang sedang mengalami tekanan, masalah, dan jatuh. Jangan berpikir kita nggak akan alamin itu. Kalau kita tidak bangun hidup kita tidak mau belajar,
dan merenungkan firman Tuhan dan mengaplikasikan dalam hidup kita, itu bisa terjadi juga dalam hidup kita. Karena kita kehilangan, kita tidak punya fondasi yang kuat. Betul, saya diingatkan juga ketika melewati masa-masa penuh ketidakpastian itu di Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tidak ada dasar untuk percaya. Dasar kita adalah kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat dunia ini, kita lihat kekacauan ini, nggak ada dasar untuk berharap. Tetapi apa yang sudah difirmankan dalam hidup kita, itu yang menjadi pegangan kita. Saya percaya kita tidak akan pernah kecewa ketika kita berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus datang berkata, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan, itu adalah suatu kebenaran. Kita tidak akan kecewa ketika kita mau datang kepada Dia, kita serahkan beban hidup kita. Dan kita akan dapat kelegaan, kita akan rest di dalam Dia. Ketika kita rest, semuanya dapat kita lakukan dengan baik. Kita dapat berpikir dengan tenang. Kita dapat mendengarkan apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam hidup kita. Kalau kita restless, pasti kita tidak bisa melakukan banyak hal. Bahkan kita bisa sakit, imun kita bisa turun, guys. Jadi jangan berpikir karena virus yang bisa menyerang kita yang membuat kita sakit, tapi itu ditentukan dari diri kita. Kalau kita restless, kita panik, parno, justru daya tahan tubuh kita akan turun. Kita mudah diserang. Adakah kerendahan hati kita pada pagi hari ini dan ketersediaan waktu kita mau belajar akan kebenaran firman Tuhan? Kita mau datang kepada Dia dan kita mau rest di dalam Dia. Mari kita ambil waktu. Mari kita dengan kerendahan hati datang kepada Dia. Jangan biarkan intimidasi iblis, kesibukan, aktivitas kita, kekhawatiran kita membuat kita jauh dari Dia. Membuat hubungan kita semakin jauh. Membuat hubungan kita tidak online. Ibadah online, tetapi kitanya tidak online selalu dengan Tuhan kita. Biarlah dalam kondisi apapun kita terus online. Kita mempunyai hubungan yang tidak pernah putus. Terus kita berseru pada Dia, mengandalkan pada Dia. Buka hati kita. Kita mau terus belajar dalam hidup ini. Tentu belajar dalam hal ini, belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hidup kita berbuah dan menjadi berkat bagi orang di sekeliling kita. Ada rest di dalam Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu, dan pada pagi hari ini, biarlah kami datang dengan segala kerendahan hati, dan kami mau menyiapkan waktu kami untuk Engkau ajar di dalam hidup ini, Tuhan. Bukan apa dan bagaimana yang penting dalam hidup ini kami pelajari, tapi apa, kami menjadi apa setelah kami belajar, Tuhan. Kami mau hidup kami menghasilkan buah, ya Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Ada rest di dalam hidup ini, Tuhan. Dan itu hanya kami dapat temukan di dalam-Mu, Tuhan. Kami mau serahkan segala beban kekhawatiran kami hanya di dalam-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang luar biasa. Berkati anak-anak-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman Tuhan saat ini, Tuhan. Dan biarlah mereka merasakan kuasa yang sama, kasih yang sama saat ini. Dan hamba berdoa bagi siapapun saat ini yang mengalami beban berat, dalam ketekanan, dalam kekacauan, hidup dalam ketidakpastian karena goncangan dunia ini. Dan biarlah mereka mau kembali kepadamu dengan segala kerendahan hati mereka. Datang dan berseru kepadamu, ya Tuhan. Dan mau mendengarkan apa yang Kau sampaikan dalam hidup mereka, Tuhan. Karena Engkaulah sumber jawaban itu, ya Tuhan. Dan hamba berdoa biarlah ada terjadi terobosan bagi setiap umat-Mu di tempat ini, ya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan. Bagi mereka yang lemah Kau kuatkan, Tuhan. Bagi yang membutuhkan pekerjaan Kau bukakan. Kau berikan lowongan pekerjaan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba percaya Tuhan, masa pandemi ini Tuhan akan segera berlalu. Kami akan menyongsong masa depan yang penuh pengharapan, Tuhan. Masa depan penuh pengharapan yang sudah Kau siapkan dalam hidup kami, Tuhan. Iman kami tidak tergoyahkan. Bahkan kalau kami sempat goyah, kami sempat khawatir, biarlah kami kembali kepadamu. Kami saling menguatkan di antara anak-anak-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu kami tidak dapat hidup di dalam-Mu, Tuhan.
Saat ini ya Tuhan, hamba dapat rasakan bagi orang-orang yang saat ini yang sedang panik menghadapi masa depan mereka Tuhan. Mereka kehilangan pegangan Tuhan. Hamba berdoa mereka dikuatkan pagi hari ini. Mereka menemukan pengharapan yang baru di dalam hidup mereka. Walaupun mereka melihat di dunia ini sepertinya tidak ada dasar untuk berharap. Tapi biarlah pengharapan itu hanya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan bagi yang mengalami tekanan, yang mengalami konflik di dalam hubungan mereka, rumah tangga, anak dan orang tua, suami dan istri Tuhan. Hamba deklarasi pada pagi hari ini Tuhan, biarlah terjadi pemulihan sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Hubungan mereka dipulihkan dan dikuatkan Tuhan. Hubungan mereka semakin manis di dalam Engkau. Yang mengalami sakit saat ini Tuhan, mungkin mereka sedang dalam kelemahan tubuh, mereka tidak punya uang untuk berobat, dan biarlah mereka datang kepadamu dengan darah Yesus Kristus. Segala sakit penyakit itu telah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kesembuhan itu mereka terima dan mereka mau membuka hati mereka dengan kerendahan hati Tuhan untuk menerimanya Tuhan, dan percaya bahwa Engkau lah satu-satunya sumber kesembuhan itu ya Tuhan. Dan sampai saat ini Engkau masih terus bekerja Tuhan. Kesembuhan itu masih ada, mujizat itu masih ada sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami ada sampai saat ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami kuat saat ini karena Engkau yang menguatkan kami, karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih guys. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua dan menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Veronica untuk pesan Tuhan yang sangat luar biasa dan menjadi pengingat buat setiap kita yang mendengar dan yang menyaksikan. Sangat menguatkan dan memberikan pemahaman baru tentang hati yang mau belajar. Kita percaya bahwa hanya orang yang memiliki kerendahan hatilah yang akan Tuhan pakai luar biasa. Hanya orang yang memiliki ketersediaanlah yang akan Tuhan bawa semakin naik dan semakin naik. Dan akhirnya akan menjadi berkat dimanapun kita berada, dan nama Tuhanlah satu-satunya yang dimuliakan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya mengingatkan saudara untuk subscribe channel YouTube GKS Balikpapan, agar saudara terus mendapat notifikasi dan tidak terlewatkan pesan-pesan Tuhan di dalamnya. Dan juga jangan lupa like and share akan berkat Tuhan yang saudara dapat hari ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Stay safe, taati dan jalanilah protokol kesehatan yang diberlakukan. 3M, kenakan masker, menjaga jarak, dan rajinlah mencuci tangan. Happy Sunday Church, sampai ketemu minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.